maka wajib dipotong pajak penghasilan oleh penyewa. Nah, maka si penyewa lah yang wajib memotong. Kalau yang menyewa adalah berbentuk badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Itu yang sering dilafalkan Pak Jokowi ya. Nah, pada sesi video kali ini saya akan mentutorialkan cara ataupun kewajiban yang seharusnya dilakukan saat terjadi persewaan tanah atau bangunan, yang disitu akan terhutang PPh, yaitu PPh final ya, PPh pasal 4 ayat 2. Nah, dari teman-teman ini masih banyak yang bingung. Ini yang kewajiban setor dan lapor sebenarnya siapa sih? Si penyewa atau si pemberi sewaan? Pemilik ya, si pemilik atau si penyewa. Nah, mari kita bahas secara detail dan melampirkan undang-undang yang berlakunya. Jadi biar kita sama-sama tahu sebenarnya yang wajib siapa sih ya. Karena kan momennya beda-beda ya. Ada yang terjadi ketika si penyewanya itu badan atau si penyewanya orang pribadi. Nah, mana yang berkewajiban untuk setor dan lapor? Sekarang kita bahas bersama-sama. Bagi kalian yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa berlangganan gratis dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini, lalu nyalakan loncengnya agar kalian mendapat notif pertama ketika channel ini update video terbaru perihal perpajakan. Dan untuk kalian yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih. Baik, kita langsung buka dasar aturan. Ya, ada rekapan saya ya di tentang jenis PPh ketentuan umum perpajakan. Nah, ini PP nomor 5 ya, PP nomor 5 tahun 2022 perihal pajak penghasilan atas sewa tanah dan bangunan. Kita buka aturannya. Nah, ini PP 5 tahun 2022 ya. Jadi ketika teman-teman, contohlah saya sekarang mencontohkan antara badan dan badan. Jadi badan ini atau PT ini menyewa bangunan dari PT juga, jadi sesama PT. Nah, maka yang wajib setor dan lapor itu adalah si penyewa. Kita baca dulu dasar aturannya, karena nanti kewajiban setor dan lapor itu berbeda ketika si penyewa itu adalah bukan badan atau bukan pemotong ya. Kita coba bahas di pasal 1 dulu. Di pasal 1 menjelaskan beberapa ketentuan dalam peraturan PP 2996, yaitu tentang pembayaran PPh atas penghasilan sewa tanah dan bangunan. Nah, diubah sebagai berikut. Pasal 2 dijelaskan, pasal 2 ini diubah ya, sehingga keseluruhan pasal 2 berbunyi sebagai berikut. Atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, berarti penghasilan sewa atas tanah dan bangunan yang diterima atau diperoleh dari penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai pemotong pajak. Nah, berarti penyewa ini adalah pemotong pajak ya. Kita garis bawahi, penyewa adalah pemotong pajak. Dalam artian mungkin dia PT atau mungkin dia CV, maka wajib dipotong pajak penghasilan oleh penyewa. Nah, maka si penyewa lah yang wajib memotong. Kalau yang menyewa adalah berbentuk badan atau dia mempunyai kewajiban sebagai pemotong, maka dia yang setor dan lapor, dia yang bikin ID billing, dia yang setor dan dia juga yang lapor ya, tidak boleh si pemilik. Nah, jadi banyak nih yang bertanya nih, gimana kalau pemiliknya setor dan lapor sendiri? Dia itu tidak boleh ya, enggak boleh, apalagi pemiliknya orang pribadi ya, tidak boleh. Jadi yang punya kewajiban setor dan lapor itu adalah penyewa, selama si penyewa adalah pemotong pajak atau berbadan atau CV dan segala macam ya. Yang jelas dia pemotong pajak, keywordnya adalah pemotong pajak. Yang wajib setor adalah si penyewa ya, si penyewa. Lalu di ayat 2, dalam hal penyewa bukan sebagai pemotong pajak. Nah, ini berarti mungkin dia orang pribadi bisa, karena orang pribadi kan nggak punya kewajiban memotong pajak. Nah, maka pajak penghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan. Nah, ini jelas sudah di pasal 2, di ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 dijelaskan berarti yang wajib setor dan lapor adalah penyewa. Nah, untuk di ayat 2, ini kewajiban yang setor dan lapor adalah si pemilik tanah atau bangunan. Karena si penyewa tadi bukan pemotong. Nah, penyewa bukan sebagai pemotong pajak, mungkin dia pribadi juga, orang pribadi. Nah, maka pajak penghasilan yang terutang itu wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan. Itu ya teman-teman ya. Jadi kita ketika bertransaksi dengan lawan transaksi, kita cek dulu subjek pajaknya siapa sih. Nah, untuk menentukan objek pajaknya ya, subjek pajak nih semisal si penyewa badan. Nah, berarti kan
dan transaksinya ada PPh final, sewa, berarti PPh final wajib pajaknya. Nah, kewajiban setor dan lapor siapa? Nah, kita lihat si penyewa tadi, pemotong atau bukan pemotong. Kalau dia pemotong, berarti dia yang setor dan lapor, si penyewa. Kalau si penyewanya bukan pemotong pajak, berarti yang setor dan lapor adalah pemilik sendiri oleh orang pribadi. Seperti itu ya, jelas berarti di pasal 2 seperti itu ketentuannya. Nah, kalau pasal 3, ini tentuan tarifnya ya. Saya rasa semua udah tahu sih, besarnya pajak penghasilan yang wajib dipotong atau dibayar sendiri itu adalah sebesar 10% dari jumlah bruto. Udah pasti, nggak berubah, kecuali PPN. Dulunya 10%, sekarang 11%. Kalau PPh final tetap 10%. Nah, ini PP nomor 5 tahun 2022. Oke teman-teman ya, kesimpulannya jika penyewa adalah orang pribadi atau bukan pemotong, berarti yang setor dan lapor adalah si pemilik, walaupun dia badan ataupun pribadi. Kalau badan ya dia setor dan lapor di bulan masa selanjutnya. Kalau dia pribadi berarti dia cukup setor saja, tidak perlu lapor. Lapornya nanti di SPT tahunan pribadi. Namun kalau si penyewa adalah badan atau dia pemotong pajak, maka yang wajib setor dan lapor adalah si penyewa. Oke ya, sekian ya. Semoga bermanfaat. Jika kalian merasakan manfaatnya, tolong bantu share video ini ke teman-teman yang lainnya agar kita sama-sama mendapat kebaikan lah ya, kebaikan atau pahala sebagai amal jariah. Sekian dari saya, ada kata yang salah saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.